یا حسین که نیست تو رو گرفتن ازمون تو رو گرفتن تو رو گرفتن ازمون. Assalamualaikum teman-teman. Terkait pemakaman Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, pemimpin besar Iran yang gugur pada akhir Februari lalu dan baru akan dimakamkan di pekan awal bulan Juli ini, banyak yang mempertanyakan bahwa mengapa baru dimakamkan? Bukankah dalam Islam jenazah seorang muslim harus segera dimakamkan dan jika ditunda tanpa ada alasan syar'i, itu adalah menyimpang dari syariat. Benar, semua mazhab Islam itu meyakini pemakaman harus disegerakan, tapi dalam kondisi darurat, pemakaman boleh saja ditunda. Nah, bagi ulama-ulama Iran, penundaan pemakaman Ayatullah Sayyid Ali Khamenei ini adalah hal darurat yang harus dilakukan. Pertama, posisi Ayatullah Khamenei sebagai pemimpin besar Iran, sehingga pemakamannya tentu saja tidak akan digelar secara biasa. Almarhum bukan hanya kepala negara, tapi juga ulama besar, pemimpin agama, sehingga pemakamannya akan melalui rangkaian pemakaman kenegaraan, yang tentu saja itu membutuhkan jaminan keamanan. Dan kita tahu sendiri, upacara pemakaman kenegaraan ini tidak akan bisa dilakukan karena Iran dalam kondisi perang. Tentu saja faktor keamanan sangat menjadi pertimbangan. Jadi, dari sisi fikih, hukum asalnya memang jenazah disegerakan untuk dimakamkan. Tapi penundaan bisa dibenarkan jika ada unsur kuat. Keamanan, identifikasi, situasi perang, kesiapan negara, kedatangan delegasi, dan pencegahan kekacauan publik. Dalam kasus tokoh sebesar Ayatullah Khamenei ini, Iran menempatkan pemakaman ini sebagai momen nasional dan juga dunia Syiah, bukan hanya prosesi keluarga. Banyak tamu negara yang akan hadir. Jadi sekali lagi, secara fikih asalnya jenazah harus segera dimakamkan. Tetapi dalam kondisi perang dan syahidnya seorang pemimpin negara, penundaan dapat dipahami sebagai pengecualian karena faktor keamanan, persiapan kenegaraan, kedatangan delegasi internasional, serta semua kebutuhan jutaan pelayat yang harus diatur. Jadi bukan pengabdian terhadap fikih, tapi penerapan fikih dalam kondisi darurat dan kenegaraan yang sangat kompleks. Pemakaman Ayatullah Khamenei ini akan dihadiri jutaan pelayat, bahkan tercatat sebagai pemakaman dengan kehadiran manusia terbanyak sepanjang sejarah. Iran sudah punya pengalaman terkait pemakaman Imam Khomeini yang saat itu disebut dihadiri sampai 10 juta orang. Teheran saat itu digulung lautan manusia dari berbagai kota. Begitu juga pemakaman Said Qasim Soleimani. Nah, bagaimana dengan pemakaman Ayatullah Ali Khamenei? Rakyat Iran tidak akan menerima jika pemakamannya dilakukan tergesa-gesa dan ala kadarnya dengan tidak menghadirkan rakyat Iran. Sehingga penundaan sampai memastikan situasi relatif lebih aman, barulah pemakaman bisa dilakukan. Kalau memang hukum fikihnya tidak boleh menunda pemakaman dengan alasan apapun, ya tentu saja jenazah yang paling layak segera dimakamkan, ya jenazah suci Rasulullah. Tapi kan sejarah mencatat pemakaman Rasulullah ditunda sampai 3 hari, sebab menunggu rapat di Saqifah itu selesai. Tentang penetapan pengganti Rasulullah. Pemakaman saat itu ditunda karena menunggu sahabat-sahabat besar, diantaranya sahabat Abu Bakar dan Umar, untuk bisa hadir dalam pemakaman. Kalau sekiranya rapat di Saqifah baru selesai 1 minggu, ya bisa jadi pemakaman Rasulullah juga akan tertunda seminggu. Ini artinya apa? Jika dalam kondisi darurat dan ada alasan syar'i, maka penundaan bisa saja dilakukan. Ini yang pertama yang mau saya jelaskan. Yang kedua adalah penundaan pemakaman, apalagi ada uzur, itu tidak membatalkan keislaman. Itu bukan penyelewengan dan bukan pula penentangan terhadap ajaran Islam. Tapi kelompok Islam yang anti-Iran, anti-Syiah, itu membangun narasi bahwa penundaan pemakaman ini adalah bukti Syiah itu bukan Islam. Dengan retoris mereka mengatakan, mereka bertanya, apakah menunda pemakaman ini ajaran Islam? Ajaran Islam mana yang mereka gunakan sehingga pemakaman boleh ditunda? Sambil mereka tahu loh, pemakaman Rasulullah itu tertunda 3 hari. Mereka yang nyinyir dan hendak membuktikan Syiah bukan Islam dengan penundaan makam ini, itu pura-pura tidak tahu bahwa itu tidak ada dalam 10 pembatal keislaman yang mereka selalu ajarkan sendiri. Yang ada dalam 10 pembatal keislaman justru membantu orang-orang kafir dalam memerangi orang-orang muslim. Jadi menurut teori ini, harusnya pemimpin-pemimpin Arab yang normalisasi dengan Israel dan membantu Amerika baik sembunyi maupun terang-terangan dalam membantu Israel menyerang Palestina, menyerang Lebanon, menyerang Iran,
Itu yang lebih layak mereka serang dengan cacian dan memberi pencerahan kepada masyarakat bahwa mereka itu telah batal keislamannya. Tapi itu tidak mereka lakukan. Mereka malah sibuk penundaan pemakaman pemimpin Iran, yang pemimpin Iran ini gugur terbunuh oleh serangan Amerika dan Israel, yang serangan Amerika dan Israel ini dibantu oleh pemimpin-pemimpin Arab yang mengaku muslim. Jadi dipikirkan secara logika, mana yang bukan muslim, yang gugur terbunuh di bulan Ramadan karena menolak tunduk pada penguasa kafir, dan pemakamannya ditunda karena faktor keamanan, atau mereka yang membantu Amerika menyerang negara muslim, membantu Israel baik langsung atau tidak dalam menyerang Iran, dalam menyerang Gaza, dalam menyerang Lebanon. Mana yang batal keislamannya? Dan seharusnya lebih layak untuk kita kecam dan luruskan penyimpangannya. Tolong dipikirkan secara logika.